Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Parmarum ini kita masih bisa beribadah walau di rumah masing-masing. Terimalah salam sehat dari kami pendeta dan Parhalado Seresot Merak Samarinda Kota. Selamat hari Minggu. Marilah kita memuji Tuhan dengan lagu pujian untuk menyembah dan mengagungkan namanya. Kita bernyanyi. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati kami dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu. Telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Yaitu hukum pertama dan maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut
lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Itulah
firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 52 ayat 7-12. Kita membaca secara responsoria. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang membawa Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, jangan engkau kena kepada najis, keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan diburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ingatlah Yesus Tuhanmu yang datang ke dunia. Dia telah datang bagimu, tanya ditinggalkan. Jangan lupakan Tuhanmu, Dialah sumber hidupmu. Terpujilah nama-Nya. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Bagimu ada keselamatan, jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu. Dan jangan abaikan kasih-Nya, sambut Yesus penebus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita, ibadah minggu keluarga, yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, minggu hari ini kita melakukan ibadah minggu keluarga kali ketiga. Setelah terjadi apa yang kita hadapi pada saat ini, yaitu suatu kejadian yang sangat menakutkan, yang sangat mencekamkan, yaitu suatu wabah yang disebut virus COVID-19. Artinya sekarang kita diperhadapkan suatu persoalan yang sangat sulit. Tetapi saudara yang dikasihi Kristus Yesus, di hari Minggu hari ini Tuhan menyapa kita dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang boleh menggugah hati kita. Di Minggu Palmarum ini, Minggu Mare-Mare, minggu yang membawa sebuah sukacita, minggu yang membawa dalam kehidupan kita sebuah kebahagiaan, sebuah kelepasan, sebuah kenyamanan. Dengan tema minggu kita yang mengatakan sambutlah rajamu datang. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, pertanyaan sekarang bagaimana dan apa kesiapan kita untuk menyambutnya? Saudara yang dikasihi Yesus, hal penyambutan atau sambut menyambut
Jelas ada sebuah persiapan yang boleh kita nyatakan, yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang mau kita sambut, kita harus peka mendengar. Siapa yang mau datang? Mendengar berita. Yang kedua, ketika kita mendengar, kita harus mampu memfasilitasi, yaitu menyangkut hati, menyangkut waktu, menyangkut bagaimana kita memberikan, menampilkan yang terbaik kepada orang yang kita sambut. Inilah saudara yang dikasihi Kristus Yesus yang dilakukan oleh orang banyak. Ketika mereka mendengar akan kedatangan Mesias, kedatangan Yesus ke Yerusalem, orang banyak membuat sebuah persiapan untuk menyambut kedatangan tersebut. Karena mereka yakini kedatangan Yesus yang membawa kemenangan, yang membawa kelepasan, yang membawa kesejukan, sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka benar-benar mempersiapkan. Mereka membawa daun palem. Saudara yang dikasihi, daun palem adalah sebuah lambang kemenangan. Pohon palem adalah sebuah lambang kejayaan. Artinya mereka meyakini kedatangan Yesus di tengah-tengah mereka adalah membawa sebuah kemenangan, membawa sebuah kejayaan dalam kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaan saudara yang dikasihi Yesus, siapakah orang banyak tersebut? Siapakah mereka yang mampu mempersiapkan? Kalau menurut firman Tuhan, hari ini orang banyak itu adalah saksi mata yang melihat tindakan pekerjaan Yesus, melakukan mujizat yang luar biasa, membangkitkan Lazarus dari kematian, yang mana Lazarus telah mati 4 hari. Inilah orang-orang banyak itu. Mereka melihat langsung kejadian tersebut. Yang kedua, orang banyak itu adalah datang dari golongan yang mendengar, hanya mendengar kesaksian orang-orang yang melihat perbuatan Yesus melakukan mujizat dalam hal membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka benar-benar mengambil daun palem. Mereka menyongsong Yesus. Dan bukan hanya menyongsong, tapi mereka memberikan yang terbaik, yaitu dengan membawa daun palem. Dan bahkan yang luar biasa, mereka berseru Hosana, yang menandakan benar-benar ada kesiapan mereka menerima, mendapatkan kemenangan. Mereka benar-benar ada persiapan menerima akan kejayaan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan bawa di tengah-tengah mereka. Untuk itu saudara yang dikasihi Kristus Yesus, yang menjadi pertanyaan sekarang dalam kehidupan kita, pasti kita dalam kehidupan kita selalu mengharap dalam proses hidup dan kehidupan kita sebuah kemenangan. Kita selalu mengharap dalam proses hidup dan kehidupan sebuah kejayaan yang luar biasa. Dan inilah harapan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan kita yakini Tuhan sendiri yang mampu bertindak dalam hal tersebut. Seperti Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Artinya kita harus mampu berani mengimani
Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semua Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Itu saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Bagaimana kita boleh mempersiapkan kehidupan kita? Bagaimana kita boleh mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Yesus? Dan bahkan di Minggu Palmarum ini tidak berapa lama lagi kita akan sampai memperingati hari kematian, penyerahan anak manusia untuk melepaskan kita dari dosa, untuk menyatakan keselamatan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, apakah kita hanya mendengar berita keselamatan? Apakah kita hanya mendengar akan kejayaan, tapi kita tidak mampu memperoleh kejayaan, tidak akan mampu memperoleh kemenangan, kita tidak mampu memperoleh keselamatan yang Tuhan telah nyatakan melalui kematiannya nanti. Untuk saudara yang dikasihi Kristus Yesus, sekarang mari kita persiapkan hati kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan merenung segala dosa kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan kita benar-benar mengenal Dia dengan benar. Terlebih untuk zaman saat ini, saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kita diperhadapkan masalah virus COVID-19 yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan takut. Dia telah datang, sambutlah Dia, songsonglah Dia, persiapkan hatimu. Tuhan mampu membangkitkan Lazarus. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita semua dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan virus corona, virus COVID-19. Dengan sebuah ketakutan yang sangat mencekam kehidupan kita. Apakah kita hanya berdiam diri? Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, saudara yang dikasihi Kristus Yesus, datanglah ke hadapan Tuhan, sambutlah Dia. Hiduplah dengan kerendahan hati. Seperti Yesus yang datang di tengah-tengah mereka menunggang seekor keledai betina yang menandakan hidup kesederhanaan, tetapi membawa hasil yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang mampu menyelamatkan dunia, yang mampu menyelamatkan dirimu dan mampu menyelamatkan diri saya. Itu saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Ketika Tuhan sekarang memberikan ujian dalam kehidupan kita, dan Tuhan masih memberi kesempatan, kita boleh hidup, kita boleh ada pada saat ini, walaupun tantangan kita diperhadapkan dengan wabah penyakit yang sangat luar biasa. Sekalipun kita, hati kita sedih menghadapi kenyataan ini, tapi kita harus boleh menyatakan hidup kita, tujuan hidup kita hanya ada kemuliaan Tuhan. Dan kita harus mampu mengatakan Hosana. Hosana artinya keselamatan hadir. Inilah yang disuarakan firman Tuhan hari ini, saudara yang dikasihi Yesus. Datanglah, sambutlah, songsonglah Dia yang memberi keselamatan.
Untuk itu saudara yang dikasihi Yesus, ada suatu pertanyaan dalam kehidupan kita. Kalau saya sekarang bertanya, apa motivasimu? Motivasi kita mengikuti Yesus. Apakah kita sekarang berani mengatakan motivasi hidup saya mengikuti Yesus adalah hanya untuk kesenangan? Motivasi hidup saya mengikuti Yesus adalah hanya untuk sebuah kebahagiaan keluarga saya. Tapi saat ini melalui firman Tuhan kita harus berani menyatakan motivasi hidup saya mengikut Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Karena memuliakan Tuhanlah kita boleh berseru Hosana. Keselamatan hadir. Dengan kita menempatkan diri kita, tujuan hidup kita memuliakan nama Tuhan, kita boleh mengatakan berseru Hosana. Yang artinya virus COVID-19 lenyap dari dunia ini. Dengan motivasi hidup kita yang mengatakan hidup saya adalah hanya untuk memuliakan Tuhan, kita beroleh kesembuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Kristus Yesus, jangan takut. Hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang. Yang menyuarakan hari ini saudara yang dikasihi Yesus, jangan takut menghadapi wabah virus corona. Karena Dia datang menyelamatkan. Dia datang memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita boleh mengatakan, kita boleh berseru saudara yang dikasihi Yesus, Hosana. Karena kita boleh berseru dengan Hosana, berhosana kita dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Itu saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Bekalah dengan firman Tuhan yang selalu berseru dalam kehidupan kita. Dan datanglah ke hadapan Dia, sambut Dia, dan song-songlah Dia. Karena Dia memberi keselamatan di dalam hidupmu. Dia memberi keselamatan di dalam dunia ini. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa di sorga pada saat ini. Sungguh luar biasa berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar melihat keberadaan kami, tindakan kami, aksi kami, dan segala yang kami lakukan. Sebenarnya kami tidak layak ada sampai saat ini. Tapi Tuhan selalu mengizinkan kami. Hingga saat ini, inilah anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan bahkan melalui firman Tuhan hari ini, yang menyapa kami, mengingatkan kami, menguatkan kami. Sungguh Engkau datang yang membawa keselamatan. Sungguh Engkau telah datang memberikan kesejukan. Sungguh Engkau telah datang memberikan kesembuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami melalui pimpinan Roh Tuhan, agar kami mampu boleh berseru dalam kehidupan kami, Hosana, Hosana. Ketika kami boleh berseru dengan Hosana, berarti kami mampu menempatkan tujuan hidup kami, motivasi hidup kami
hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami berdoa dalam kerendahan hati kami. Sungguh Tuhan melihat apa yang terjadi, jeritan hati kami tentang wabah penyakit virus COVID-19 yang sangat menakutkan kami. Bapa kami yang di sorga, melalui firman Tuhan hari ini yang boleh bersabda, yang boleh kami dengar, yang mampu menguatkan kami. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Inilah keyakinan kami Bapa di sorga. Sekalipun yang terjadi wabah virus COVID-19 yang sangat menakutkan, tapi melalui firman Tuhan kami mampu. Dan Tuhan kuatkan kami menghadapi yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang selalu boleh menopang hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sambut firman-Mu menjadi keselamatan bagi hidup kami. Kami sambut firman-Mu yang menjadi kesejukan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami orang yang lemah, yang penuh dengan kekurangan dan dosa. Kami datang ke hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, salam sehat.